kita buka ya. Gimana Yusuf? Sudah siap? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sidang dan saudara-saudari, untuk kelancaran pelaksanaan sidang ujian forensik ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum dimulai, bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Dengan ini sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2468 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari, pada hari ini Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 pukul 9.58 waktu Indonesia Barat, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Saraja dengan judul Strategi Digital Marketing dengan pendekatan Whitehead CEO dalam optimalisasi situs energi terbarukan. Atas nama Yusuf Febriansyah 20224 36113, Program Studi Teknik Informatika, Konsentrasi Software Engineering. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara dewan pembina dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat dari peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 20224361113, nama Yusuf Febriansyah, Program Studi Teknik Informatika, Konsentrasi Software Engineering, IPK terakhir 3,48. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudara mendapatkan nilai objektif sebesar 94. Peserta dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai kepada peserta, saudara dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu diberikan selama 10 sampai 15 menit. Dipersilakan. Terima kasih Ibu. Izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan mie goreng pakai nasi. Cakep. Permisi dan penguji, beri izin presentasi. Kreativitas merupakan bagian penting dalam ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana inovasi yang memberikan kesadaran terhadap pentingnya energi terbarukan, maka Febri di sini akan mengungkap bagaimana strategi digital marketing dengan pendekatan Whitehead SEO untuk meningkatkan situs energi terbarukan. Yusuf Febriansyah di sini dengan NIM 222436113, jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Software Engineering. Dalam penelitian ini tentunya Febri tidak sendirian, dengan dibimbing oleh 2 bidadari yang super cantik dan 1 seorang Gatot Kaca. Siapakah mereka? Yang pertama ada Ibu Linda Ruthfeni selaku mentor pertama, yang kedua ada Ibu Agung Setiani Rafika selaku mentor kedua, dan yang terakhir ada Bapak Adam Fatur Rahman selaku stakeholder dalam kegiatan ini. Semua perjalanan Febri sudah terang rapi dalam skop yang dapat di-scan di karbat di sini ya. Presentasi kali ini akan dimulai dalam 13 slide dalam kurang lebih 10 menit dan akan Febri jelaskan tentang strategi digital marketing dengan pendekatan Whitehead SEO. Alkaliat Inkubator merupakan sebuah lembaga inkubasi bisnis yang memiliki banyak mahakarya luar biasa. Salah satunya adalah renewable energy atau biasa kita sebut RE. Selama menjadi pribadi harja,
Febri telah mendapatkan 5 tridharma perguruan tinggi. Dalam 5 tridharma perguruan tinggi ini, yang paling berkesan dan berprestasi yaitu menjadi Sohib Alphabet Inkubator selama kurang lebih 2 periode dengan grade A+. Ini ya Pak. Tridharma ini juga membuat Febri dalam menambah wawasan dan pengetahuan untuk penelitian ini. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 yang menjelaskan bahwa pengeluaran skripsi berbentuk proyek ataupun bentuk tugas akhir lainnya, dan SK nomor 801 tahun 2024 yang menjelaskan bahwa publikasi ilmiah dapat diganti sebagai tugas akhir skripsi dan tesis pada Universitas Raharja. Alhamdulillah, selama Febri menjalani penelitian ini, Febri sudah mendapatkan 5 publikasi ilmiah yang dengan sudah tercatat di Google Scholar, yang dimana terdapat 22 citasi dan H-index sebanyak 2 di antaranya telah terakreditasi SINTA dan 3 di antaranya telah terakreditasi Scopus. Dalam perjalanan ini, yang akan Febri jelaskan adalah 4 masterpiece artikel. Yang pertama ada ICCIT 2024, yang kedua ada Citizen 2023, dan yang terakhir ada APTC Transaction on Management atau ATM Journal. Yang akan dijelaskan yaitu adalah the one and only rising star kita, yaitu ATM Journal. Artikel Supersats ini yang berjudul tentang Sustainable Institutional Entrepreneurial Culture and Innovation for Economic Growth yang publish pada pertengahan awal tahun 2023 dan Febri sudah mendapatkan LOA-nya loh, yang bisa dapat dari sini ya. Background dari paper berikut adalah yang menjelaskan tentang budaya kewirausahaan yang mendorong tentang pentingnya energi terbarukan, sehingga Febri membuat untuk mengulik paper ini dan tujuannya adalah untuk inovasi. Maka muncullah strategi digital marketing untuk menaikkan situs energi terbarukan. Dan dalam perjalanan ini tentunya Febri akan menjelaskan tentang website menggunakan plugin Yoaseo dan juga dibantu dengan konten yang sudah Febri upload pada Webray. Dalam kesimpulan kali ini, maka akan kita jelaskan bahwa budaya kewirausahaan sangat penting akan kesadaran tentang energi terbarukan. Maka dari itu Febri akan di mana inovasi tentang sistem. Berikut adalah hasil implementasi yang Febri jalankan selama kurang lebih 2 periode untuk meningkatkan situs energi terbarukan pada Webray Jasa Pemesanan Surya Tangerang, yaitu menggunakan plugin Yoaseo. Dan berikut adalah SEO-nya yang sudah Febri jalankan menggunakan konten. Dan di sini juga ada visitor sebanyak 343 dan 366, dan sini ada visitor dari 5 negara yang berbeda. Dan juga ada rating yang sudah dijalankan juga lewat Google Business, dan terdapat 14 ulasan. Dan berikut adalah overall dari Webray dengan Google Business. Tak terasa sudah sampai di ujung slide. Febri ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Prof. UR, Mamoy, Kanin, serta Titri lainnya dan seluruh saya yang sudah mendukung Febri dalam perjalanan yang luar biasa ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama berupa presentasi telah selesai. Maka saya akan lanjutkan pada sesi kedua, yaitu tanya jawab materi berpikir di masa pertama. Oke, saudara Yusuf ya, untuk skripsinya ini berarti menggunakan skemanya itu publikasi ya. Iya. Publikasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada paper ya yang terbit, juga ada yang edited gitu ya. Oke. Untuk yang terbit di sini itu sudah lihat dari formulir yang cantum di sini ya. Oke, mungkin tadi takut ada yang terlewat, ada berapa itu yang terbit ataupun edited? Nah, itu dulu. Untuk yang publish Ada 4. ada maaf. Berikut ibu, untuk yang sudah publish ada 3. Korisita Bisa di itu yang pertama tahun berapa? yang pertama itu di pertengahan tahun 2023 untuk publishnya di bulan Agustus. Oke, yang pertama itu kan kelihatan penulisnya OAD itu dari BAP ini kamu belum ada tuh di penjelasan yang tertulis dia ada. Tapi kalau itu kan ada apa? Sebentar. Coba lihat di PDF ini, coba di PDF itu PDF apa ini? Ya, ATM ya. artisi dan siswa Kalau untuk aplikasi sendiri dia terindeks apa namanya? terindeks Sinta 4 ya. Sinta 4. Iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga di lagi. Ini di jurnal apa? Online ya. Citizen. Oke, coba lihat lagi satu lagi. Ini di jurnal apa? Jurnal Korisita Itu terindeksnya. terindeks seperti jurnal tidak bercinta jadi Indeks apa? tidak, Oh, belum terindeks. iya, belum Oh, terindeks. tidak akan saya simpan. Oke, berarti di sini kan kalau untuk di persyaratannya untuk pengganti tugas akhir dan skripsi jumlah publikasi minimal sebanyak 2, kamu sudah menyebutkan gitu ya, yang terdiri dari minimal 1 publikasi pada jurnal nasional teraplikasi. Berarti ini sudah memenuhi
question for everyone. Oke. Coba sekarang ibu mau bertanya dulu. Tadi kan judul skripsinya apa ya? Judul apa? Apa ya? Penelitiannya gitu. Judul misalnya ini strategi digital marketing gitu ya. Nah, bisa menjelaskan nggak? Kan ada artikel pertama, kedua, ketiga gitu dengan judul ini tuh korelasinya gitu, bisa dijelaskan. Untuk di sini bahwa tentang inovasi yang dimana dari sini strategi inovasi itu bisa berbentuk dengan digital marketing, ada korelasinya, dan di antara poin-poin ini Febri jalankan selama skripsi ini, yaitu SEO-nya untuk meningkatkan visibilitas dari search Google pencarian menggunakan plugin itu ada SEO. Jadi yang tujuan kamu meningkatkan SEO ya? Itu untuk objeknya apa? Untuk alasan ini untuk jadi misalkan orang-orang ada yang masih kebingungan tentang apa itu yang diterbarukan apa saja, jadi misalkan dia mau mencari contoh kecil misalnya panel surya atau itu, jadi ketika research di wilayah kota Tangerang, coba research nggak? Berarti kan kamu udah melakukan ya, bisa dibuktikan. Berarti kata kuncinya gitu. Nah ini untuk tadinya kan ini pertama karena saya kontennya belum saya bikin lagi jadi turun. Tadi pertama ini kata kuncinya apa? Oh sebentar. Untuk kata kuncinya sesuai dengan kebutuhan stakeholder, bahwa kita ini mau coba goals di sekitar Tangerang dulu Bu. Jadi jasa ya? jasa pemasangan panel surya Tangerang. Siap. Ini Oke, terakhir Ibu mau tanyakan, kan tadi kamu ada 3 artikel. Iya. Nah, sebagai penulisnya kan ada penulis 3 gitu ya. Nah, bisa dijelaskan kontribusi dari Yusuf terhadap penulisan artikel tersebut, apa saja kontribusinya? Kalau untuk kontribusi dari PPIC IT 2024 yang tahun ini, yang dimulai dari tentang mulai latex, Format latex ya? Iya, format latex, menggunakan format latex. Terus juga after submit ada revisian. Oh, berarti kamu melakukan revisi gitu ya? Kalau konsepnya sendiri gimana? Apa untuk kontribusi konsep dari penulisannya? Untuk konsepnya saya mengikuti semuanya Bu. Itu dari itu cukup. Selanjutnya dilanjutkan ke penulis 1. Saya tinggal lihat ini Ibu Dewi ya. Yusuf di sini juga membuat buku ya. Bukunya itu terbit di mana? Chapter 1 ya. Sidang F. Irma Adventure di Newscrew. Itu diterbitin di mana? Atau diterbit atau belum? Belum. Masih proses Bu. Proses akan terbit di mana? Untuk itu tapi masih belum ke arah ini Bu, supaya terbit ke
ini apa? Bahwa Jadi bukunya nih ada apa itu? Dream Adventure. Oh, itu kayak singkatan. Hmm. Dream Adventure, Dream. Ini dari KKP juga nih. Ambil proyeknya dengan yang sama. Deskripsinya. Untuk KKP beda Bu. Oh, beda. Ini soalnya perjalanan KKP dimulai dari awal beginning terus penyelesaian KKP. Jadi saya pikir kamu ambil dari KKP. Untuk perjalanan KKP itu tentang peneliti kan kualitas udara. Pas KKP itu meneliti apa, pas perjalanan Simpro baru mulai pegang tentang strategi di marketing. Oh, jadi KKP apa kamu ada waktu KKP beda? Ini renewable energy ini juga sempat saya di sidang sebelumnya juga ada ya proyeknya. Berarti ini juga sama pengembangan juga. Pengembangan iya, terus ningkatin sewanya juga iya. Jadi kamu fokusnya ke pengembangan apanya? Kalau Ini untuk proyek sepertinya. untuk proyek skripsinya lebih fokus ke sewanya sih Bu, jadi agar bisa top 1 gitu, top 1 di search pencarian. Terus sudah tercapai belum? Itu kalau udah tercapai di sini kan online kan ya? Nggak bisa lihat langsung. Jadi Ini kan tentang yang tadi SEO itu. Jadi awalnya itu si Web3 ini di bawah atau energi yang harga pasar solar panel di Kota Tangerang itu tadinya tuh di bawah itu, dan masuk 10 besar 20 besar tuh nggak masuk dalam pencarian Tangerang. Tapi karena konten membuat konten kayak blog artikel gitu, jadi keywordnya itu yang tadi si dasar pemasangan panel surya Tangerang ini kurang lebih Yusuf munculkan keywordnya sebanyak 3. Jadi misalkan dari 3 paragraf, 1 paragraf itu ada keyword dasar pemasangan panel surya, di paragraf kedua ada, paragraf ketiga juga ada. Itu sesuai arahan. keywordnya 3 itu panel surya apalagi? Dari keyword ini disamakan Bu. Disamakan. Iya. Nah, setelah disamakan, terus juga dari SEO-nya juga dijalankan melalui plugin. Nah, tapi awal kan nggak namanya percaya bisa ke satu gini. Tapi kalau lama kelamaan bikin 2 konten, 3 konten, terus pas research di WhatsApp punya teman, ternyata alhamdulillah muncul paling pertama. Dan untuk Google bisnisnya ini tadi juga belum ada. Gagal ini Febri membuat Google Business ini kurang lebih 10 kali, dan itu ditolak terus sama Google Businessnya. Akhirnya Febri terus coba lah gimana caranya biar
bisa muncul si Google Business ini, dan alhamdulillahnya bisa dengan ulasan 14. Oke, kalau ini kan kamu peringkat pertama yang di Google, kamu bisa lihat kapan ini? Kalau misalnya saya mau lihat yang sekarang hari ini. Oh, sekarang. Untuk yang sekarang karena saya sudah kurang Di 2 minggu tidak membuat konten dan SEO-nya juga tidak dijalankan, jadi turun lagi Bu, jadi ke 5. Ini kok nggak kelihatan kalau dari sini? Kelima ini webnya, dan ini untuk Google Business-nya paling awal. Itu kelima tuh atas kelima itu 6. Kelima itu. Kelima. Kamu bikin kontennya tuh apa maksudnya? Sebentar, seperti ini Bu kontennya. Nah ini Bu untuk konten artikelnya. Ini dimulai dari yang mengenai tentang pangan ini sudah saya jalankan. Awal mulai itu dari sini kontennya, terus hingga yang terakhir itu yang ini. Kontennya itu berupa apa sih? Video, artikel, atau Oh, untuk video tidak, aku belum Febri cantumkan, tapi tentang artikel Bu. Sebentar dimulai dari sini Bu. Nah ini Bu, seperti ini. Dan ini juga Febri cantumkan, misalkan ada yang mau, ada yang minat untuk melakukan jasa pemasangan, bisa WhatsApp ataupun email. yang kamu bikin kontennya ada berapa? Yang Febri bikin ada Ini bikinnya dari skripsi ya berarti? bikinnya dari sebelum Oh, jadi sebelum skripsi pun ya udah. udah bikin konten artikel Iya. dan yang lain, tapi nanti pas pada skripsinya kamu ambil judul itu. Iya. Pas skripsi ini Febri mulai konten dari konten awal ini yang mengenal tentang cara panel surya, dan sampai ada 3 sistem dalam pembangkit listrik. Kurang lebih ada 9 selama skripsi 9. kontennya. Selain membuat konten, kamu apalagi upaya yang kamu bikin gitu buat ningkatin SEO ini? Untuk meningkatkan SEO ini selama Febri menjalankan skripsi ya itu buat konten sih. Iya, selain itu ada yang kamu lakukan upaya apa lagi? Enggak. Tadi yang kalau kamu bilang masukin ke Google Business itu kayak yang view segala artikel, terus yang visit ke itu juga bisa ningkatin konten kan ya?
Dia mau dari visitor selama selama apa keseluruhan dari Google Business kita kan belum lama. beliin kemudian jelasin ada ngomong Nah, itu sebulan karena Google Business-nya belum lama kan, ini telah menerima dua yang menghubungi ke WhatsApp, dan ini ada yang melihat dari yang search gitu, semua pencarian muncul. Terus ini ada 33 melihat dari webnya gitu. Jadi web yang tadi itu diklik sama dia. Di sini ada yang bertanya-tanya juga lewat. bisa kasih tahu nggak waktu masukin ke Google Business itu kayak gimana, nggak bisa coba di ini ada syaratnya nggak sih kalau misalnya masuk ke Google Business, mau daftar ke Google Business, apakah dia ada surat resmi punya PT kah atau apa gitu? Oh, dia bukanya webnya ya, web lainnya ya? Iya, ini Oh. apa Google Business ini akun PayNow. Ya, terus jadi bikin akun dulu, Google Iya. Business bikin akun. Bikin akun. Oh, terus Nah, terus dari itu prosesnya pakai Google Business sih. Nah, jadi bikin akun, ntar pilihannya itu bawa jasa seperti jasa panel atau jasa pemasangan lainnya, itu dipilih ada listrik dan lain-lain. Terus baru jasa pemasangan panel. Setelah itu kenapa bisa gagal 10 kali, karena alamatnya itu yang berapa kali research oleh Google Business tidak sesuai. oh, dia mau nariknya dari mana? Bukannya dari web itu kan ada kan? Dia emang narik alamat dari mana? Bukannya dari web yang ini? Bukan. Oh, bukan. Yang dari kamu daftarin? Ya, Isi dari data? saya daftarin isi data dan saya sesuaikan sama saya bukan itu, dia nanti yang saya sendiri alamatnya kedetek ya, dan ternyata udah 9 kali gagal terus. Dan terakhir dari cek alhamdulillah ada itu. Bayar nggak, berbayar nggak? Ada yang berbayar, tapi ini tidak berbayar. Oh, kamu nggak berbayar. Kalau nggak berbayar itu emang apa bedanya yang sama yang berbayar? Kalau yang berbayar itu jadi bisa menambah seperti, nah kan kalau di sini kita yang nambahin produknya kan Bu, ya, seperti ini enggak kayak better list. Dan kalau dia itu kalau yang berbayar tinggal login aja, tinggal ngeklik. Jadi gambar-gambar yang kita mau atau yang mau kita cantumkan atau tidak sudah ada di tampilannya, tinggal kita klik aja yang mana. Jadi bisa dibilang merapikan sendiri lah, itu otomatis.
otomatis. Kalau ini kan saya harus edit profile gitu. Ini Iya. nyambung ke Google Ads nggak sih? Google Ads. Misalnya kan kadang kan kita membuka web itu ada tulisan kita searching misalnya tas ya dan nyari tas terus misalnya kan ada jualan tas di atas gitu terus nggak nyambung Google Ads tapi itu apa juga dia Tapi untuk ini tidak nyambung di Google Ads. jadi beda ya kalau Google Ads ya sebenarnya bisa langsung juga. Oke, tadi udah dibeli cukup sih dulu nanti bisa tambah-tambah lagi kalau pas lagi sih ada mau langsung nanya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Liis dan juga Bu Dewi atas kesempatannya dan juga Pak Febri. Febri aman? Insya Allah Insya Allah aman ya. Oke, singkat aja. Jadi di PDF-nya Febri ini kenapa masih pada kosong tanda tangannya? Salah upload kah? Untuk tanda tangan Iya. lupa Febri masukin kan sudah di scan. Lupa Febri ganti oleh pengaruh. Oke, itu juga sebenarnya mesti ini fatal loh. Mesti dipahamin ini bisa fatal banget karena nggak ada tanda tangannya sama sekali dari kamu punya pengajuan publikasi, halaman pengesahan dan lain-lainnya ya, berita acara juga kayak gitu. Ini cukup fatal sebenarnya karena kosong. Jadi sebenarnya bisa buat catatan juga untuk diperbaiki. Sebenarnya nanti kalau bisa pun juga sebenarnya udah tahu ini kosong bisa kamu lengkapkan saat sidang hard copy-nya seperti apa. Jadi supaya bisa meyakini untuk dewan pengujinya. Ya. Terus lanjut lagi, halaman ini masih 20 halaman, masih cukup sedikit ya. Jadi ya minimal mesti 100, bisa kamu tambahin dari paper-paper kamu. Kalau nggak salah tadi kamu ada 5 paper ya, 3 paper nasional, 2 paper internasional. Kalaupun itu masih belum terbit masih bisa dimasukin ke sini juga kan, jadi nggak terlalu sedikit untuk halamannya. Lalu ini banyak banget tipe-tipenya ya, mesti dibaca lagi. Yang lucunya adalah tak lupa saya juga berterima kasih kepada Eiichiro Oda karena telat membuat anime yang sangat luar biasa. Oh, iya. Jadi dia membuatnya telat. Telat. Oh harusnya telat, harusnya seperti ada yang tipe ya. Oke, harus diperbaiki. Masa apa nih maksudnya dia telat kah atau apa gitu? Oke, terus challenge untuk siapa namanya Febri. Sebelum challenge, sebenarnya nanti kalau itu bisa juga Bu Dewi ditambahin jadi Google Ads ya. Karena kan harus berbayar sebenarnya Febri ya. Jadi bisa disampaikan bahwasanya kalau ini yang Google Business, ini Google SEO itu berbeda juga Feb. Oke. Ulasan di Google Business-nya Febri ini di Indotrade Raharja ya. Ini masih sedikit 14. Padahal justru ini untuk Raharja harusnya semua pribadi Raharja itu bisa kasih ulasan di GB. Jadi kami mau kasih challenge ini mesti meningkat dari 14 menjadi 50. Oke? Oke. Itu aja Ibu Ais. Jadi kalau udah dulu, kalau sudah cukup, Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan tuntutan saudara. 1. Hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal dr.harja.ac.id. 2. Peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. 3. Bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Agar tepat pukul 10:39 waktu Indonesia Barat,
Sidang ujian komprehensif skripsi ini dengan mengucapkan hamdallah saya bekerja resmi.